acara selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, Bapak Dr. Haji Mustafa Tangali, SAG MA. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, Lurah Kalukuk ini luar biasa, Pak. Saya sudah sepanjang umur saya menjadi pegawai Kementerian Agama kurang lebih 22 tahun. Barusan ada lurah konsentrasinya dalam penganggaran MTQ. Ini luar biasa. Yang saya hormati, saya banggakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukuk. Yang saya hormati Kepala KUA Kecamatan Papalan, sekaligus merangkap sebagai Dewan Hakim pada MTQI tingkat kelurahan Kalukuk. Yang kami hormati Ketua Panitia beserta seluruh anggota yang sempat hadir pada kesempatan ini. Seandainya saya tidak ditelepon Ketua Panitia, mungkin saya tidak hadir ini, karena anggapan saya bahwa sudah penutupan MTQI. Tapi alhamdulillah tadi pagi beliau menelpon, saya hadir. Insya Allah saya hadir, yang penting dirubah polanya. Alhamdulillah, makasih banyak Pak Ketua, adinda saya Pak Kadri SH. Yang kami hormati para Dewan Hakim yang tentu betul-betul bekerja dengan ikhlas pada agama. Coba bayangkan mulai jam 10 sampai jam 2 pagi, Pak. Selama kurang lebih 6 hari, ini luar biasa. Saya terus terang nggak mampu saya kalau dihitung, karena saya jam tidur saya jam 10, paling lambat jam 11. Itu. Nah, ini juga ada kepala sukunya, Kepala KUA Galumpang, ya ini, ya makasih banyak Pak KUA selaku Dewan Hakim juga. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala dusun, kelurahan Kalukuk, para ketua kapila, para anak-anak sekalian, hadirin dan hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam yang ke-16 ini kita bersama-sama melaksanakan penutupan MTQI tingkat kelurahan ke-39. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan kurang lebih 6 hari ini menjadi pahala, menjadi bagian daripada amal ibadah kita sebagai umat Islam yang tentu punya kontribusi besar dalam pelaksanaan kegiatan ini. Luar biasa, Pak. Ya, ada yang membantu tenda, ada yang membantu sound system, dan seluruh rangkaian-rangkaian kegiatan ini ada yang support luar biasa. Oleh karena itu, saya mengucapkan mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, disehatkan selalu, dan dimurahkan rezekinya. Kita semua, baik yang secara langsung punya kontribusi maupun secara tidak langsung, semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah di sisinya. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Tentu dengan selawat yang kita sampaikan, yang kita ucapkan setiap saat, untuk memberikan keselamatan, untuk memberikan kekuatan baik di dunia maupun di akhirat kelak, insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus Pak Lurah dan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat
hadirin dan hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju menyampaikan apresiasi yang tak terhingga pada kita semua, khususnya Ketua Panitia yang tentu punya curahan hati, punya curahan pikiran, bukan hanya beliau tetapi ikut istrinya Andi dalam melaksanakan kegiatan ini. Ini luar biasa. Oleh karena itu tadi sudah disampaikan, sudah diumumkan oleh Koordinator Dewan Hakim, tentu anak-anak sekalian yang telah disebutkan dan mendapatkan juara, saya atas nama keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Mamuju tentu mengapresiasi yang setinggi-tingginya. Sebagai seorang juara, sebagai orang yang membaca Al-Quran, tentu adab-adab, tata cara pengucapan dan menyambut penyampaian koordinator Dewan Hakim harus punya adab. Apalagi tadi ada menyampaikan curang, ada menyampaikan tidak fair, tidak adil. Ini tidak boleh. Sebagai orang yang membaca Al-Quran, seorang yang mengajarkan Al-Quran, tidak boleh kita menyampaikan, kita hargai guru-guru kita. Kita hargai para Dewan Hakim. Dewan Hakim ini tidak melihat siapa, tetapi yang punya prestasi, yang punya juara, yang layak untuk dijuarakan, insya Allah Dewan Hakim akan menilai seperti itu. Sekali lagi saya sampaikan kepada anak-anak kita, ya tentu harus senantiasa kita bimbing, ya bukan hanya hard skillnya, tetapi soft skillnya juga harus tahu adab-adabnya ini. Nah ini yang kita lakukan. Oleh karena itu saya mohon kepada orang tanya, tokoh agama, tokoh masyarakat senantiasa mengedukasi dan menyampaikan anak-anak kita yang punya juara. Yang kedua tentu anak-anak kita yang memiliki, yang belum mendapatkan juara yang disampaikan oleh Koordinator Dewan Hakim, ini adalah kesuksesan yang tertunda. Mari kita pacu, mari kita belajar giat sehingga kontestasi atau kegiatan perlombaan selanjutnya insya Allah kita akan tampil seperti saudara-saudara kita yang sudah mendapatkan juara hari ini. Oleh karena itu, ya senantiasa saya menyampaikan kepada kita semua, ya mari kita terima siapa yang juara, siapa yang juara umum, siapa yang juara 2 dan 3, itu sudah hukum alam. Tidak mungkin para Dewan Hakim ini menjuarakan semua. Tidak mungkin juga Dewan Hakim tidak ada yang dijuarakan. Pasti ada yang juara, ada yang tidak juara. Ini yang pertama. Yang kedua, pelaksanaan MTQ yang merupakan sebuah wahana dalam rangka yang meningkatkan syiar agama Islam kita, dalam rangka yang meningkatkan ajaran Al-Quran di tengah-tengah masyarakat kita, yang tentu ya kita tahu di Kaluku ini adalah heterogen. Oleh karena itu harapan saya tokoh masyarakat khususnya Pak Lurah, saya sarankan bukan hanya kepala dusun yang diundang, bukan hanya kepala lingkungan imam masjid, tetapi saya harapkan kepala KUA, para penyuluh agama yang harus diundang juga untuk memberikan kontribusi masukan. Saya selalu menyampaikan kalau waktu saya di Pasangkayu Pak, itu ada namanya istilahnya 4 pilar kebangsaan. 4 pilar kebangsaan itu ada Babinsa, ada Babinkan Timas, ada lurah atau desa, ada penyuluh. Insya Allah kalau ini kita sinergi kolaborasi, saya kira kegiatan keagamaan ini bisa terlaksana dengan baik. Jadi bukan hanya penyuluh agama Islam, tetapi penyuluh agama yang mungkin di luar dari agama kita, karena ini
Kaluku ini adalah heterogen. Ya, beda dengan Majene itu masih homogen, baik dari sisi suku maupun dari sisi ras dan agama. Kalau Kaluku ini pada khususnya dan Mamuju pada umumnya itu sudah heterogen. Oleh karena itu harapan saya kepada kita semua tokoh agama, ya dalam rangka melaksanakan kegiatan keagamaan semua elemen kita libatkan. Ya dalam rangka ya bagaimana memupuk persatuan dan kesatuan kita dalam membangun Kabupaten Mamuju pada umumnya dan khususnya Kecamatan Kaluku dan Kelurahan Kaluku pada khususnya. Ini yang kita lakukan. Oleh karena itu harapan saya dan mungkin saya ingin menyampaikan dan menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Lurah tadi, bahwa tingkat kelurahan ini adalah merupakan role model, menjadi percontohan di wilayah Kabupaten Mamuju. Karena yang setahu saya hanya dua yang mengadakan. Pertama ini Kaluku dan Berber ya. Ini artinya apa? Kita mendorong ke Pak Camat, kita mendorong kepada tokoh agama, kita mendorong kepada eksekutif, kita mendorong kepada legislatif. Dan tentu wilayah Kecamatan Kaluku ini tentu ada perwakilannya di DPR. Ini kita dorong. Pada saat penyusunan anggaran APBD, dia di situ punya kontribusi. Tidak boleh disahkan ini kalau tidak ada pelaksanaan kegiatan Kecamatan MTQ. Dititip di kecamatan anggarannya. Sambil ya kita memberdayakan lembaga LPTQ. Ya, ini yang kita rangkul semua Pak Lurah dan seandainya ada Pak Camat, ini harus dilakukan. Jadi ada LPTQ di tingkat kecamatan, ada LPT di tingkat kelurahan atau desa dan seterusnya. Ini kalau kita lakukan kolaborasi, insya Allah bisa kita wujudkan dengan baik. Oleh karena itu, karena memang Al-Quran itu adalah petunjuk buat kita. Alhamdulillah di Kecamatan Kaluku ini tentu beberapa madrasah yang ada di wilayah kita ini. Oleh karena itu harapan saya kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua yang sulit mendidik, mengarahkan anak-anaknya atau mengajar mengaji, ya saya pesankan untuk dititipkan di madrasah, dititipkan di pondok pesantren. Karena kenapa? Ya kita ini adalah anak-anak kita yang sekarang ini adalah menjadi modal besar bagi orang tua pada khususnya dan tentu wilayah Kecamatan Kaluku ini. Ini yang kita harap. Karena kenapa? Orang yang senantiasa mempelajari dan mengamalkan Al-Quran ini orang-orang yang terbaik. Dalam hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan. Alhamdulillah pelaksanaan MTQ ini setiap tahunnya dilaksanakan. Itu artinya bahwa kita belajar Al-Quran dan saya harapkan tokoh masyarakat, tokoh agama bukan hanya kegiatan event-event ya sosial, ya pelaksanaan kegiatan kepemudaan itu ramai. Tetapi kalau kegiatan keagamaan khususnya pelaksanaan MTQ itu sangat sunyi. Ini terbalik. Tapi saya yakin di Kecamatan Kaluku ini ya tentu dari sisi pelaksanaan aplikasi ajaran agama khususnya Al-Quran itu sangat mendominasi. Oleh karena itu sekali lagi ini dipertahankan dan saya berharap kita semua ini menjadi batu loncatan dan saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama, kalau ada penyuluh saya, ada kepala KUA, ada pegawai Kementerian Agama tidak mendukung program-program seperti ini, ya dicatat nomor HP saya Pak Lurah. Ya, ini bisa dicatat dan nanti saya akan berikan. Ya, alhamdulillah apalagi susahnya. Kemarin sudah diterima tukinya, sudah diterima THR-nya, luar biasa. Uang makannya kita percepat. Kalau tidak bisa melayani agama, melayani masyarakat, ini luar biasa keterlaluan. Karena kenapa banyak orang yang mau menjadi pegawai, banyak orang yang mau pindah dari pemerintah daerah ke pemerintah dari Kementerian Agama.
Masa kita tidak bisa membantu? Dan memang Jogja, Kementerian Agama itu membantu penyelenggaraan pemerintahan di bidang agama. Nah ini, Alhamdulillah ini malam karena kolaborasi ketua panitia saya titipkan libatkan penyuluh. Karena kemarin waktu pembukaan saya telepon, dia bilang kita diundang saja Pak, tidak pernah ditanya bagaimana model-modelnya. Oke kalau begitu, kalau saya masih diundang untuk penutupan, saya sampaikan kepada ketua panitia karena ini adalah saudara saya. Alhamdulillah. Nah itu yang kita lakukan. Oleh karena itu, ya mudah-mudahan hasil MTQ ini kita bisa terima dengan baik dan betul-betul kita aplikasikan di masyarakat. Ya, jangan anak-anakku itu mengulangi tadi itu teriak-teriak, ini tidak bagus, ini palsu, tidak boleh. Ini orang tua harus, apalagi ketua kapilanya harus memberikan masukan dan dorongan kepada anak-anak kita. Jangan begitulah. Ya karena Al-Quran ini adalah petunjuk. Al-Quran ini adalah pengayaan, ya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak boleh lagi kita ragu. Ya. Nah ini yang kita lakukan kepada anak-anakku sekalian, ya sehingga pelaksanaan MTQ ini bisa terlaksana lebih jauh ke depan yang sesuai harapan dari Pak Lurah. Mungkin yang keluar dari ini saya ingin sampaikan bahwa program Pak Menteri adalah 7 program Pak Menteri Agama ini terkait adalah penguatan moderasi tawar-menawar pandang kita, sikap kita, ajaran agama kita. Ya, moderasi itu posisinya seperti Dewan Hakim di posisi tengah. Tidak boleh dia ke kiri, dia tidak boleh ke kanan. Artinya apa? Tidak boleh juga kita salahkan dari luar agama kita, seperti misalnya Kristen, misalnya Katolik. Tidak boleh kita salahkan bahwa kenapa begitu ibadahnya, tidak boleh. Karena memang Kementerian Agama ke depan, kantor urusan agama itu akan dijadikan sebagai layanan agama dari semua agama yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kecamatan Kaluku pada khususnya. Itu. Makanya Kementerian Agama tidak disebut sebagai Kementerian Agama Islam, tetapi Kementerian Agama yang mengayomi seluruh agama. Yang kedua, tahun ini adalah tahun toleransi. Ya, toleransi internal umat beragama. Tentu kemarin pelaksanaan Ramadan kita, satu Ramadan tentu ada berbeda. Tapi perbedaan itu adalah rahmat. Ada yang tanggal 10, ada yang tanggal 11. Nah ini semua adalah membuat rahmat kita. Yang salah itu yang tidak melaksanakan puasa. Nah, sama dengan kita. Ada saudara-saudara kita ya yang melakukan kegiatan agama yang mungkin ya dalam tanda petik ya menurut kita keliru, tetapi menurut mereka mungkin tidak. Sepanjang ya kaidahnya ada, tidak boleh kita menyalahkan salah antara satu yang lain. Ya, itu namanya toleran. Ya, itu kalau di kampung itu, kalau di kampung saya baca-baca itu kalau ada orang meninggal kita hargai sebagai kearifan lokal. Ada yang makan itu menjadi hasil dan menjadi amal jariah bagi orang yang meninggal dunia atau punya hajatan dan seterusnya. Ini yang harus dilakukan. Jadi kita sebagai tokoh agama menjadi garda terdepan, khususnya teman-teman para penyuluh, para kantor urusan agama, untuk memberikan role model di tengah masyarakat. Jangan kita menjadi bias daripada ya kegiatan-kegiatan keagamaan yang tentu merusak dari ajaran agama yang lain. Ini. Dan yang ketiga, ini yang saya ingin sampaikan kepada kita, ya layanan-layanan agama. Ya saya mohon kepada kepala KUA, penyuluh agama, ini senantiasa ya merespon positif kegiatan-kegiatan keagamaan di tingkat dusun, di tingkat desa, di tingkat kelurahan, bahkan di tingkat kecamatan. Kita sebagai pelopor di situ. Saya kira ini dari beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada kita semua. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada kita semua, seluruh panitia, wabil khusus ketua panitia, saudara saya Pak Kadri ini,
yang senantiasa punya curahan hati, wabil khusus kepada Pak Lurah yang tentu punya kontribusi besar dalam pelaksanaan kegiatan ini, yang tentu menganggarkan setiap tahunnya, dan masyarakat pada umumnya yang punya kontribusi membantu panitia sehingga terlaksana kegiatan ini. Ini kalau diukur kegiatan ini adalah sudah tingkat kabupaten, Pak, dari sisi tendanya terus terang, ya betul. Nah, cuma memang kita di dalam kegiatan itu kita desain bagaimana baiknya sehingga bukan hanya tampaknya yang level kabupaten, tetap di dalamnya isinya juga level kabupaten. Nah, ini kita harapkan. Dan yang terakhir kepada saudara-saudara saya para Dewan Hakim, makasih banyak atas dedikasi dan loyalitas dalam pelaksanaan kegiatan ini. Hanya Allah yang bisa membalas semua kebaikan dan keikhlasan kita semua, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kami doakan mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki, sehingga kita semua, anak-anak kita bisa menjadi orang yang lebih baik dari kita semua. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan saya mengajak kepada kita semua, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama membaca hamdalah dalam menutup acara pelaksanaan MTQ tingkat kelurahan ke-39 dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, minallahil musta'an wal iklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.